صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa safiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tammin bi khair subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa an Abi Muhammadin Abdullah ibn Amr al-As radhiyallahu anhuma qala ukhbira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anni aqulu wallahi la asumanna an-nahara wa la aqumanna layla ma 'istu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anta alladhi taqulu zalik faqultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah qala fa innaka la tastati'u zalika fasum waftir wa nam wa qum wa sum min asy-syahri salasata ayyam فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قلت إني أوتيك أفضل من ذلك قال الحديث. Hadis selanjutnya yakni hadis yang masih berkaitan tentang fil iktisadi anal ibadah, yaitu di dalam menyederhanakan dalam ibadah. Tidak boleh kita memaksakan diri untuk beribadah. Wa an Abi Muhammad, dan hadis dari Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As, yang nama aslinya Abi Muhammad ini adalah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan keridhaan kepada keduanya. Jadi kepada Amrnya, kepada Abdullahnya, dan juga kepada Amr. Dua-duanya sahabat. Qala, berkata akhbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikhabarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anni aqulu, bahwasanya aku berkata, wallahi la asumanna nahara, demi Allah
aku akan berpuasa selama siang hari, panjang siang hari dia akan berpuasa. Wala aku manal laila, dan aku akan bangun di waktu malam, beribadah di waktu malam, ma'istu, sepanjang hidupku. Jadi dia bersumpah bahwa dia akan berpuasa setiap hari sepanjang hidupnya dia. Bagus? Belum tentu. Dia berjanji, dia menyebut, berqasam dengan menyebut nama Allah bahwa dia akan melaksanakan puasa sepanjang hidupnya dia, insyaallah. Yang kedua, wala aquman al-laila, dan dia akan bangun beribadah di waktu malam sepanjang hidupnya. Siangnya berpuasa, malamnya ibadah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah dikabarkan hal itu bahwa Abdullah bin Amr bin As atau Abi Muhammad ini berkata seperti itu, dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menghidupkan malam-malamnya untuk beribadah kepada Allah dan dia akan berpuasa di siang hari. Rasulullah dapat berita itu, kemudian Rasulullah berkata, "Anta alladzi taqulu dzalik?" Apakah engkau yang mengatakan demikian? Apakah engkau yang berjanji bahwa engkau akan melaksanakan malam beribadah, siang berpuasa sepanjang hari? Fakultu lahu, maka aku katakan kepada Rasulullah, qad qultuhu, sungguh aku telah katakan kepada Nabi Muhammad, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, sebuah ungkapan sumpah, ya demi bapakku, engkau dan ibuku ya Rasulullah. Qala, kata dia, aku sudah katakan bahwa aku yang melakukan itu. Mendengar itu dia bersumpah seperti itu. Qala, kemudian Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Fa innaka la tastati'u zalika, sesungguhnya kamu tidak akan mampu melakukan hal yang seperti itu. Kamu tidak akan bisa sepanjang hari siangnya berpuasa, sepanjang hari malamnya ibadah sampai akhir hayat kamu tidak akan mampu melakukan hal itu. Oleh karena itu kata Nabi, fasum wa afdir, berpuasalah kamu dan bukalah. Puasa juga, tapi juga apa? Buka juga. Jangan engkau habiskan hari-hari kamu itu untuk berpuasa. Kelihatannya bagus, tapi itu Nabi larang. Wanam wa, kemudian kata Nabi, dan tidurlah kamu dan ibadah malamlah kamu. Jadi tidak sepanjang malam kau menghidupkan itu, tapi ada apanya? Tidurnya juga engkau melaksanakan. Suruh tidur juga, suruh wasum minasyahri salasata ayyami, dan hendaklah kamu berpuasa minasyahri, dari dalam satu bulan itu, salasata ayyam, 3 hari aja. Hari pertama, pertengahan dan akhir. Atau ada yang mengamalkan 13, 14, 15 boleh, 14, 15, 16 boleh. Pokoknya dalam satu bulan 3 hari. Nabi suruh, kata Nabi SAW, disuruh wasum minasyahri salasata ayyam. Jangan kau hidupkan kamu beribadah setiap harinya, berpuasa setiap hari, tapi puasalah dan bukalah. Ya, puasalah kamu dalam satu bulan itu 3 hari dalam satu bulan. Fa innal hasanata, karena sesungguhnya kebaikan itu bi asri amsalihha, akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan.
Satu kebaikan Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Kalau 3 hari, sehari 10, berarti kalau 3 hari 30. Itu 1 bulan namanya. Kamu berpuasa 3 hari, kamu berpuasa, berarti kamu berpuasanya ya sebuah apa 3 hari sebulan. Iya. Pahalanya Allah lipat gandakan itu. Innal hasanata bi asyri amsalihha. Nah, kata Nabi, wa dzalika, yang demikian itu, yang kamu kerjakan 3 hari itu, mislu siyami dahri, itu seumpama seperti kamu melaksanakan puasa sepanjang masa. Kalau sebulan dia kerjakan 3 hari, berarti tiap bulan 30 hari. Karena hitungan hari dalam bilangan hari dalam Islam maksimalnya berapa? 30 hari. Nggak ada dalam Islam 31 hari kan? Itu hitungan Masehi, tapi kalau hitungan Islam hanya 30 hari. Jadi kata Nabi disuruhnya sehari sebulan berapa kali Pak? Kultu, kemudian Nabi Muhammad, yakni Abdullah bin Amr bin As, ketika beliau mendapatkan arahan dari itu, kata Nabi, nggak boleh dia berpuasa setiap hari dia berpuasa seperti itu. Nabi menganjurkan puasanya 3 hari dalam sebulan. Kultu, kemudian aku bilang, kata dia, ini utiku afdala min zalika. Ini utiku afdala min zalika, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mampu, aku bisa melebihi daripada yang demikian itu. Aku kuat ya Rasulullah, ya, enggak 3 hari dan tiap hari saya kuat. Rasulullah 3 hari dia bilang enggak ya Rasulullah, saya kuat kok. Kalau misalnya saya tanya, kalau kemudian Nabi bilang lagi, kata Nabi, karena nih orang pengen juga ibadah puasanya setiap hari juga, udah dibilangin sama Nabi jangan setiap hari berpuasa, artinya puasa juga, buka juga. Kemudian dikasih kelonggaran rukhsah oleh Nabi, sebulan hanya berapa kali? 3 kali, padahal 3 kali puasa yang dia lakukan pahalanya sama dengan orang yang berpuasa sebulan. Paham ya? Dia bilang, enggak, ini utiku afdala min zalika. Sungguh ya Rasulullah, saya kuat kok, apa-apa ya kayak begitu. Qala, Nabi bilang lagi pada dia, fasum yauman wa aftir yaumaini. Udah begini dah, kamu puasa 1 hari, buka 2 hari. Dikasih kelonggaran lagi tuh Nabi. Kalau tadi 3 hari berpuasa, sekarang ya sehari puasa, bukanya 2 hari. Kultu, kemudian dia jawab, fa inni utiku afdala min zalika. Sungguh saya masih lebih kuat lagi dari itu. Ini orang yang benar-benar semangat ibadahnya apa? Tinggi. Kalau kita bagaimana? Suruh 3 hari, milihnya sehari atau 3 hari? Kalau kita awalnya begitu, ya Allah. Fa inni utiku afdala min zalika. Jadi sesungguhnya aku mampu melebihi yang demikian itu ya Rasulullah. Qala, Rasulullah bilang lagi, fasum yauman wa aftir yauman. Puasalah kamu 1 hari, bukalah kamu 1 hari. Diringan lagi Nabi. Karena orang ini begitu semangatnya, dia pengen ibadah, menurut dia mampu. Fakultu, kemudian dia ngomong lagi, fa inni utiku afdala min zalika. Saya mampu yang demikian itu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bilang, fasum yauman wa aftir yauman. Puasa kamu 1 hari dan berbuka
satu hari. Fazalika siyamu Dawud alaihissalam. Hal yang demikian itu adalah merupakan puasanya Nabi Daud alaihissalam. Sehari puasa, sehari buka. Ya, sehari puasa, sehari buka. Nabi suruh itu. Bahkan ditegasin sama Nabi, wa huwa a'dhalu siyam. Dan puasa yang satu hari satu ini, puasanya Nabi Daud, itulah sebaik-baiknya puasa, seafdol-afdolnya, seutama-utamanya puasa, yaitu puasanya siapa? Nabi Daud. Ya, Nabi Daud. Wa fi riwayatin, kemudian di dalam satu riwayat yang lain, huwa afdhalu siyam. Kalimatnya bukan afdhalu siyam tapi afdhalu siyam. Seafdol-afdolnya puasa. Puasanya siapa maksudnya? Nabi Daud. Mohon maaf ini Bapak Ibu pernah amalin puasa Nabi Daud? Halo? Sudah pernah amalin puasa Nabi Daud? Kalau lihat tampangnya sih ya Allah. Tahadus bin Yaman saya pernah 1 tahun. Ternyata berat banget. 1 tahun itu bahasa Nabi Daud. Kalau dulu memang sering puasa, disuruh puasa 40 hari, 40 hari, 40 hari. Disuruh Tahadus bin Yaman, Ma'adim Setiazam yang dulu suruh banyak puasa 40 hari, 40 hari, 40 hari. Dan kita amalin, kita jangan. Enggak, bukan buat apa-apa, bukan niatan biar bisa terbang gitu kan. Ya, jadi emang di situ kalau kita kaji taklim muta'alim, di situ diajarkan bahwa orang yang berpuasa itu dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Ya, untuk memperbanyak puasa. Jadi kalau orang-orang yang menuntut ilmu itu dianjurin supaya memperbanyak puasa. Jadi thariqahnya para minas salafus saleh, daripada orang-orang saleh terdahulu memperbanyak dia berpuasa. Imam Al-Habib Abdullah bin Adam bin Al-Haddad, kalau makan itu ya kebanyakan puasanya. Makanya sekali makan buat 7 hari. Sekali makan buat 7 hari. Beda tipis. Kalau Habib Alawi Al-Haddad sekali makan buat 7 hari. Kita 7 kali makan. Kita 7 kali makan. Kita belum aci. Pagi-pagi udah ketemu sama ketupat sayur. Itu belum aci atau belum aci? Lu udah sarapan? Belum. Karena belum ketemu nasi uduk. Pada ketupat doang. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi beliau begitu. Maka Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau minta sama Allah agar beliau ketika dia meninggal dunia badannya kurus, badannya kecil. Ternyata dikabulkan sama Allah, beliau meninggal dunia dalam badan seperti itu. Ya, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Masya Allah, dia ringan tubuhnya itu dia habisi semuanya. Dan dia habis waktunya hanya untuk beribadah dan beribadah. 24 jam kurang waktu dia untuk beribadah. Makanya dia panggil murid-muridnya, ditanya sama dia, kalau ada di antara kalian waktu-waktu yang kalian buang buat sia-sia, buat ini, tolong kasih aku saja karena aku kurang waktu untuk beribadah kepada Allah. Itu beliau diminta, kalau memang boleh bisa waktu-waktu kalian yang kalian sia-siakan itu untuk aku saja, kata Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Aku kurang 24 jam habis waktu ini, karena semuanya jadi ibadah buat dia. Hatta tidurnya pun ibadah buat Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Pagi duhanya 200 rakaat, baca sholawat tidak kurang 25.000 sehari, baca sholawat kepada Nabi Muhammad, baca kalimat tauhid la ilaha illallah 20.000 dia baca setiap hari. Belum lagi dia menghatamkan Quran dan lain sebagainya. Ini dia Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi. Masya Allah, luar biasa. Ya, bagaimana orang-orang terdahulu itu
memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita jauh benar ini, belum ngaji aja dikit-dikit ngeliat jam, mau gitu. Ustaz lupa kok ya. Waktu kita begitu puasa, begitu juga puasa Ramadan, baru 2 hari udah nanya Lebaran kapan ya? Kurang kita himmah, semangat kita itu kurang. Makanya benar kalau Sayyidina Mu'adz bin Jabal itu diwasiatkan dengan doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Minta supaya kita ini bisa membaguskan amal ibadah kita kepada Allah. Harus kita. Ini doa sering kita baca, ini doa kita hafal. Kalau kita lihat asbabul wurud daripada doa ini, turunnya ini doa berdasarkan hadis itu adalah Allah, Nabi Muhammad SAW mewasiatkan doa itu kepada Mu'adz bin Jabal. Kalau yang namanya wasiat itu penting atau tidak? Penting. Makanya diwasiatkan. Itu doa singkat tapi padat. Allahumma la tada'anna fi duburi kulli shalah. Mu'adz, jangan engkau tinggalkan itu. Selesai melaksanakan sholat, baik itu sholat yang fardu maupun yang sunnah, la tada'anna fi duburi kulli shalah. Jangan engkau tinggalkan doa. Apa? Taqulu, yaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ternyata 3 poin ini yang susah dan kita kerjakan. Zikir, kita minta pertolongan Allah. Sebab kalau tanpa pertolongan Allah, zikir itu berat. Boro-boro kita bisa selawat kepada Nabi hampir 25.000 seperti beliau. Kita bisa hitung sama jari kita. Salawat kita sama Nabi Muhammad dari pagi sampai sore ini, berapa banyak salawat yang kita baca sama Nabi Muhammad. Padahal salah satu bentuk wasilah menghubungkan diri kita kepada Nabi Muhammad adalah dengan apa? Salawat kepada Nabi Muhammad. Nah itu sebagai tandanya kita ternyata kita kurang untuk bersalawat. Padahal nanti salawat itulah yang akan menolongi kita. La ilaha illallah yang kita baca pun juga kita bisa hitung dengan jari kita. Kita baca la ilaha illallah, kalau lagi diundang apa? Iya, sekedar itu doang yang kita baca. Padahal itu yang menguatkan iman kita. Ketika Nabi berkata, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kamu sekalian, kata Nabi Muhammad. Sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami memperbaiki iman kami ya Rasulullah? Fa'aksiru biqauli la ilaha, perbanyaklah oleh kamu dengan membaca la ilaha illallah. Semakin banyak la ilaha illallah yang kalian baca, maka semakin itu imanmu akan kuat. Jadi wajar kalau iman kita sekarang masih banyak naik turun dan lain sebagainya, karena itunya kurang, jasanya kurang gitu. La ilaha illallah yang kurang. Baca itu la ilaha illallah, mau ngerti ataupun tidak ngerti, mau bisa ataupun tidak bisa, paham ataupun tidak paham, perbanyak la ilaha illallah. Quran itu juga bisa kita hitung, masya Allah. Padahal Quran nanti dia akan menjadi iqra'ul Quran فَإِنَّهُ يَعْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. Baca oleh kamu sekalian akan Al-Quran, kata Nabi Muhammad. فَإِنَّهُ يَعْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ, karena sesungguhnya kalian, Al-Quran yang kalian baca itu, dia akan datang nanti pada hari kiamat syafi'an, sebagai syafaat buat engkau, memberikan pertolongan buat engkau, li ashabihi, buat orang yang membacanya. Nah, kita kurang untuk yang seperti ini. Ya, kita. Nah, jadi kembali kita, wa huwa Andalusia, dan puasanya Nabi Daud itu adalah puasa yang paling utama. Wa fi riwayatin wa huwa Andalusia, yaitu seafdal-afdalnya puasa. Ada lagi dari kata Nabi. Fakultu
Kemudian dia ngomong lagi nih sama Nabi Abi Muhammad, yaitu Abdullah bin Amr bin As, fa inni utiku afdala min zalika ya Rasulullah. Saya masih mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Saya masih kuat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? La afdala min zalik. Enggak ada lagi yang lebih afdal dari itu. Enggak ada lagi puasa yang lebih afdal dari itu. Menurut kita setiap hari puasa bagus, tapi kata Nabi Muhammad SAW, la afdal min dzalika, ai min siyami daud. Tidak ada yang lebih afdal daripada yang demikian itu, yaitu maksudnya puasanya siapa? Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ini terkenal Pak, rajin, orang yang paling rajin ibadahnya. Makanya sebaik-baiknya puasa Nabi Daud. Sebaik-baiknya sholat Nabi Daud. Kata Nabi Muhammad, la afdal min zalika, enggak ada yang lebih afdal lagi daripada itu, kata Nabi Muhammad. Ente mau melebihi lagi, ini yang paling afdal, masya Allah. Kemudian apa kata dia? Abdullah bin Amr bin As, wala an akuna qabiltu salasata ayyama allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa malitu. Baru dia besar. Baru betul. Walaan akuna, ya, seandainya adalah aku qabiltu, aku terima kepada saat itu salam daripada Nabi Muhammad, salasata ayyam, puasa 3 hari dalam 1 bulan. Paham tak maksudnya? Kalau seandainya dulu rukhsah, keringanan yang Rasulullah berikan kepadaku, bahwa aku puasa jangan setiap hari tapi sebulan 3 kali saja, kalau aku terima pada saat itu, allati qala Rasulullah, sebagaimana yang telah dikatakan Rasulullah, ahabbu ilayya, itu lebih aku senangi daripada min ahli wa mali, daripada keluargaku dan hartaku. Baru terasa wa ma nu'ammirhu nunakishu fil khalq. Berubah ternyata. Dulu mobil lagi gagah, saya sanggup ya Rasulullah, jangan 3 hari sebulan. Tiap hari saya kuat. Enggak, kata Rasulullah, sehari puasa 2 hari bukan. Kata dia, enggak, saya masih kuat. Kapan dia ngomongnya? Ketika masih apa? Masih muda. Ketika dia masih muda, dia masih kuat. Tapi kan semakin panjang umur kita, semakin berkurang nikmat kita. Mata sudah mulai lemah, pendengaran sudah mulai lemah, semuanya sudah mulai lemah. Baru terasa dia, ya besok puasa ya. Padahal badan lagi kagak enak, ini kagak enak karena dia udah kadongan. Tahu kadongan nggak? Udah kadongan ngomong begitu tuh, kadongan. Kalau ada orang ngawinin kita datang, kode-kode. Nah, tuh dia udah kadongan menganggap dia segitu. Nabi jangan, kita gak boleh memaksakan diri kita, karena manusia itu ada batasnya. Belum lagi ada jenuhnya, ada kekuatan kita. Ikutin apa yang sudah diajarkan oleh thariqahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah disampaikan ulama-ulama, gak boleh kita berpuasa setiap hari. Kelihatannya bagus seperti itu, apalagi sampai dia bersumpah menyebut nama Allah. Enggak, saya enggak akan tinggalkan ini ibadah, setiap hari saya akan ini kan. Oh, gak boleh. Sholat begitu juga tiap malam kamu, ya. Nah, sampai akhirnya yang wala an akuna qabiltu salasata ayyam. Kalau seandainya dulu saya terima usaha arahan daripada Nabi, ya, keringanan-keringanan yang Nabi suruh puasa 3 hari, aduh senang kali saya sekarang, nggak capek kayak begini. Kita mau berhenti puasa udah kadongan kita ngomong kayak begitu, bersumpah-sumpah. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat yang lain, alam ukhbar annaka tasumun nahara wa taqumul laila. Wa fi riwayatin alam ukhbar, ya, saya mendengar, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annaka, bahwasanya
dipanggil ini Abi Muhammad, dipanggil ini Abdullah bin Amr bin As, dipanggil oleh Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, alam ukhbar annaka tasumun nahara wa taqumal lail. Aku dengar katanya engkau ngomong setiap hari pengen apa? Siang pengen puasa, malam pengen ibadah. Qultu bala ya Rasulullah. Kemudian aku menjawab, kata Abi Muhammad, benar ya Rasulullah. Qala, kemudian Nabi bilang, fala taf'al. Rasulullah, fala taf'al, janganlah kamu berbuat seperti itu. Domeli dilarang sama Nabi. Puasa tiap hari, sembahyang malam tiap hari, qiyamul lail tiap hari. Sum wa afdir, berpuasalah kamu dan berbukalah kamu. Wana wa qum, tidurlah kamu dan bangunlah kamu. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan wa inna li 'ainika 'alaika haqqan wa inna li zawjika 'alaika haqqan wa inna li zawrika 'alaika haqqan. Tuh, Nabi, kamu tidak jangan lakukan hal yang seperti itu. Puasa buka, tidur bangun. Kenapa? Fa inna li jasadika 'alaika haqqan, karena sesungguhnya bagi jasadmu itu pun juga punya apa? Hak. Jasadmu punya hak. Kalau memang waktunya istirahat, istirahat. Jangan dipaksakan ini. Jangan dipaksakan. Jasadmu, tubuhmu punya hak, harus diberikan. Wa inna li ainika 'alaika haqqan, dan sesungguhnya li ainika, untuk kedua matamu pun juga punya apa? Kedua mata pun juga punya hak. Berikan hak itu kepada. Wa inna li zawjika 'alaika haqqan, dan sesungguhnya bagi istrimu pun juga punya hak. Wa inna li zawrika 'alaika haqqan, li zawrika itu tamu, tetangga, ya. Wa inna li zawrika 'alaika haqqan, dan juga bagi kamu, bagi tetanggamu juga punya apa? Punya hak. Masya Allah. Wa inna bihasbika, dan sungguh, ya, cukuplah bagi kamu antasuma fi kulli syahrin salasata ayyam. Kata Nabi Muhammad, wa inna bihasbika, dan sungguh cukup bagi engkau, kata Nabi Muhammad, antasuma fi kulli syahrin, bahwasanya engkau berpuasa dalam setiap satu bulan itu salasat ayami, yaitu berapa hari? 3 hari. 3 hari dalam berapa lama? Sebulan. 3 hari cukup, kata Nabi, ya. Karena yang namanya 3 hari pun nilai ibadahnya berarti pahalanya buat apa? Sebulan. Innal hasanata bi asri amsalihha, karena satu kebaikan yang kamu lakukan nilainya 10. Kalau 1 10, kalau 3 berarti 30. Sehari berarti 1 bulan kau berpuasa tuh dalam salah 3 hari itu. Fa inna laka bi kulli hasanatin asra amsalihha, karena sesungguhnya bagi kamu itu bi kulli hasanatin, ya, dengan tiap-tiap kebaikan, satu kebaikan itu asra amsalihha, 10, ya, dibalas dengan 10 balasannya. Fa inna zalika siyamidahri, dan sesungguhnya puasa yang demikian itu berarti engkau sudah puasa sepanjang masa. Fasadatta fasuddidu alayya, kemudian dia ini fasadat, merasa dirinya kuat, ya, maka dia minta tuh daripada Nabi SAW untuk ditambahkan kepada dirinya. Saya kuat kok ya Rasulullah, ya, bukan hanya 3 hari, sebulan, 3 hari saya kuat. Fakultu, kemudian aku bertanya, ya,
Ya Rasulullah, inni ajidu quwwatan. Saya Rasulullah, sesungguhnya aku ini masih merasa kuat. Enggak perlu segitu dah. Ya, tiap hari saya masih kuat ya Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah berkata lagi, apa? Siyamun nabiyillahi Dawuda. Ya, dan berpuasalah kamu dengan puasanya siapa? Nabi Allah Daud alaihissalam. Disuruhnya, ya, wala tazid alaihi, dan jangan kamu tambah-tambah lagi dah. Udah, kalau kalian pengen banget dah ibadahnya, pengen puasa kayak begitu, jangan tiap hari, tapi berpuasalah kamu sebagaimana puasanya Nabi Daud alaihissalam, sehari puasa sehari. Ya, disuruhnya seperti itu. Kata Nabi, jangan kamu tambah lagi. Fa wala tazid alaihi. Qultu, kemudian dia bertanya, ya, wa makana siyamu Daud, ya Rasul, wa makana siyamu Daud, bagaimana sih caranya, kaifiyatnya puasa Nabi Daud itu? Qala, kemudian Nabi menjawab, puasanya Nabi Daud itu nisfu dahri, ya, setengah kehidupan, setengah tahun puasanya. Kenapa setengah tahun? Iya, karena dia puasanya sehari puasa sehari. Kalau satu hari itu 300 hari misalnya, berarti dia puasanya berapa? 150 hari. Ya, nah itu puasanya Nabi Daud yang paling bagus. Qala, kata Nabi, nisfu dahri. Fakana Abdullah yaqulu ba'da ma kabira. Nah, maka adalah Abdullah bin Amr yaqulu ba'da ma kabira, dia ngomong nih setelah dia sudah tua, setelah dia sudah lanjut, ya laitani qabiltu rukhsata Rasulillah. Alangkah bagusnya dulu tuh saya terima keringanan Nabi, paham? Nih, coba kalau begini kayaknya capek saya. Tiap hari puasa, tiap hari ini dan lain sebagainya. Coba saya mulai, akhirnya ngedumel. Ngedumel nggak? Iya, ngedumel dah kita. Nah, ngedumelnya ini yang merusak amal kita. Ngedumelnya ini yang merusak daripada ibadah kita. Karena kita ngedumelin, nggak ada nilai keikhlasannya, nggak ada nih, hilang keikhlasannya karena kita ngedumel. Ngedumel itu apa namanya? Iya, iya itu ngedumel kan. Ngomongin ya harus tahu guys, dulu gue terima tuh. Ya, tangkir bikin capek banget. Nah, ngedumel berarti nggak ada keikhlasannya. Innallaha la yaqbalu minal a'mali illa ma kana lahu khalisan. Atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yaqbalu minal a'mali, sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal-amal dari seorang hamba illa ma kana lahu khalisan, kecuali amal itu dilakukan dengan apa? Ikhlas. Ya, bertahaplah kita, jangan maksain diri kita. Ya, jangan memaksakan diri kita untuk seperti itu tiap hari gitu. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain lagi. Jadi banyak dari riwayat-riwayat daripada tentang hadis ini. Alam ukhbar annaka tasumu dahra. Kalau tadi alam ukhbar annaka tasumu nahara wa taqul lail. Dalam riwayat yang lain, alam ukhbar, ya, aku mendengar annaka, bahwasanya kamu ini tasumu dahra, puasa sepanjang masa, kata Nabi. Wa taqra al-Qur'an kulla lailah, dan kau menghatapkan membaca Al-Quran. Maksudnya taqra'u di sini, taqra Al-Quran di sini, menghatapkan sampai menghatapkan Quran satu kulla lailah, tiap malam. Insyaallah tiap malam ngatamin Quran. Kita sebulan aja kagak apa-apa. Jadi dia orang Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi ada Syekh Nawawi, ada Imam. Nah, kalau Imam Nawawi yang ini
yang Damaskus yang mengarang kitab Al-Zahiri. Makanya dibedain supaya orang nggak keliru nyebutnya itu ada satu syekh, ada satu imam. Kalau Syekh Nawawi maksudnya siapa? Imam Nawawi Al-Bantani. Tapi kalau Imam Nawawi maksudnya ini pengarang daripada mu'allif daripada kitab Al-Zahiri, supaya membedakan saja karena dua-duanya orang-orang yang luar biasa. Nah itu Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, tawaf tuh khatam Quran. Tawaf melilingin Ka'bah, khatam Quran. Ya Rabbana, Masya Allah. Alam ukhbar, aku dengar kata Nabi Muhammad, anak kata sumut dahra, bahwasanya engkau puasa, ya engkau berpuasa sepanjang hari. Kemudian aku dengar wa taqra al-Quran kullal lailah, engkau membaca Al-Quran, menghafalkan Quran setiap malam. Fakultu, kemudian Abdullah bin Amr menjawab, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, ya walam urid bizalika ilal khair, tapi aku lakukan itu semua ya Rasulullah, puasa tiap hari, menghafalkan Quran tiap hari, kemudian sembahyang tiap malam tiap hari itu, walam urid bizalika, dan tidaklah aku inginkan dengan yang seperti itu illa al khairah, kecuali aku mendapatkan kebaikan dari Allah. Enggak ada maksud apa-apa sih ya Rasulullah, saya lakukan begini, tidak ada lain, saya tidak maksud buat ria, tidak maksud ini, tapi saya pengen mendapatkan kebaikan saja. Niatnya bagus kan? Bagus kan? Niatnya bagus, nggak ada ria. Ria itu bisa juga menghapuskan amal-amal kita, rusak kita, gara-gara ada apa nih? Ada riaknya, ujub dan lain sebagainya. Tadi guru-guru kita ngajarin dalam berdoa, baca doa, Allahumma tahhir a'malana minar riya wa tahhir qulubana minan nifaq wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah bi rahmatika ya azizu ya ghaffar. Minta sama Allah dalam selesai sembahyang, dalam selesai baca Quran, dalam selesai ibadah, Allahumma tahhir a'malana minar riya. Ya Allah, bersihkan amal-amal ibadah kami dari riya ya Allah. Minta ngaji dibuangin sifat riyanya dan lain sebagainya. Wa tahhir qulubana minan nifaq, dan bersihkan hati kami. Kalau tadi amal-amalan, kalau ini tahhir qulubana minan nifaq, bersihkan hati kami dari apa? Kemunafikan. Wa alsinatana minal kadhib, dan tolonglah lisan-lisan kami daripada bohong, hindarkan Allah. Supaya dibuang, dijauhkan daripada kebohongan. Masya Allah. Nah, dia bilang walam urid bizalika ilal khair, aku lakukan itu semua ya Rasulullah, enggak maksud apa-apa, illa kecuali al khairah, kecuali adalah untuk mendapatkan apa? Kebaikan. Qala, kemudian Nabi bilang, fasum, puasalah kamu sauma Nabiyullahi Daudah, ya, puasalah kamu sebagaimana puasanya Nabi Daud. Fa innahu kana a'badan nas, dan sesungguhnya Nabi Daud itu karena a'badan nas, karena dia adalah manusia yang a'bad, isi takdir, yang paling rajin ibadahnya, ya, karena sesungguhnya Nabi Daud itu rajin dia ini. Wa qara al-Quran fi kulli syahri, kalau bisa hatamkan Al-Quran itu sebulan sekali. Diringanin enggak? Kalau tadi dia sehari sekali, 24 jam hatam Quran, jangan, kata Nabi. Ya, kalau bisa waqra Quran fi kulli lailah, baca Al-Quran itu setiap nafikul isya setiap satu bulan. Kultu, kemudian dia ngomong Nabi, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inni utiku afdala min zalika, aku kuat kok ya Rasulullah, lebih dari itu saya kuat. Ya, qala faqra'ahu fi kulli 20, dan bacalah oleh kamu, ya, Al-Quran itu apa? Fi kulli 20, yaitu pada setiap 20 hari sekali. Kalau tadi sebulan 30 hari, dikurangi mana nih? 20 hari dah.
Nanti baca. Kalau memang mau baca juga, paham ya? Qultu ya Nabi Allah, inni utiku afdala min zalika. Enggak ya Rasulullah, aku masih kuat lebih dari itu. Qala, Nabi bilang faqra'ahu fi sab'i. Bacalah oleh kamu, hatamkanlah oleh kamu berapa? Seminggu sekali. Tadi mau sebulan sekali, suruh setiap hari dia mau hatam Quran sama Nabi dikendori. Kalau bisa jangan tiap hari, sebulan sekali. Karena semangatnya masih ada lagi, Nabi bilang lagi, ya udah kalau memang mau lebih sering lagi, ya udah 20 hari. 20 hari saya masih kuat kalau lebih dari itu, ya udah dah. Kalau memang itu seminggu sekali dah. Ya, dikasih lagi sama Nabi seminggu sekali, ya, untuk bisa membaca itu. Wala tazid ala zalika, dan jangan engkau tampakkan daripada yang begitu. Masya Allah, seminggu sekali kita disuruh ngapain? Mengamalkan. Fasaddatu ala nafsi fasuddida alayya. Nah, dia minta tuh, saya merasa kuat daripada yang seperti itu, maka dia minta tambahan lagi sama Nabi. Minta lagi dia tambahan. Faqala lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Nabi apa? Berkata Nabi kepadaku, innaka la tadri la'allaka yatulu bika umrun. Ya, sesungguhnya engkau tidak akan mengetahui, la tadri la'allaka, bisa jadi yatulu bika umrun, akan panjang umurmu nanti. Bisa jadi ntar kamu panjang umur. Kalau engkau panjang umur, maka kamu akan berkurang nikmat-nikmatmu. Sekarang sih boleh aja, karena masih apa? Masih muda, kamu biasa puasa tiap hari, kamu bisa baca Quran. Kapan sekarang? Entar. Karena kamu nggak tahu kalau kamu panjang berkurang, entar kamu lemas, capek, gitu. Kalau orang tua kan banyakkan capeknya, jadi mau kagak ngapa-ngapain. Gitu, dia banyakkan capeknya ini itu beda, karena kreativitasnya udah berkurang. Banyakkan istirahatnya, banyakkan ininya dan lain sebagainya. Gitu. Dia memaksakan diri dengan cara yang seperti itu, gitu. Padahal jangan kita. Memang biasalah manusia seperti itu. Kalau biasanya ini, mohon maaf nih, biasanya kalau lagi ingat sama Allah tuh lagi senang apa lagi susah? Kalau lagi senang apa lagi susah ingat sama Allah? Ya, yang muda-muda lagi apa? Lagi susah. Kalau lagi susah ingat kita sama Allah. Masya Allah. Sampai lupa sembahyang rajin banget, tasbih, zikir, gini. Apa? Emang lagi susah. Emang lagi susah. Masya Allah. Bangun tak soleh. Sampai sembahyang Jumat seminggu 2 kali. Tapi ketika dia mendapatkan nikmat, lupa. Wa idza massal insana dulu da'ana di jambihi au qa'idan au qa'ima falamma kasafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin masahu. Disindir sama Allah dalam Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran, wa idza massal insana dur, ketika manusia kami berikan ujian, ketika manusia kami timpakan cobaan kepadanya, da'ana, maka mereka berdoa kepada lijambihi au qa'idan au qa'imah, duduk ingat, diri ingat, berbaring ingat kepadaku. Kenapa? Lagi susah. Lagi susah dia ingat, dalam segala keadaan dia ingat kepadaku. Tapi falamma kasafna anhu durrahu, ketika musibah itu kami ganti dengan kenikmatan, kata Allah, yang sakit kami sembuhkan penyakitnya, yang rezekinya kurang kami tambah rezekinya, kata Allah. Senang dia, sehat dia, jaya dia. Marrokaan lam yad'una ila durrin massah, maka dia pun berjalan dengan sombongnya, seolah-olah dia belum pernah ingat kepada aku, kata Allah. Manusia wajar sama ini juga, lebih kuat kayaknya semuanya dia ini. Padahal nanti kalau kamu panjang umur, kata Nabi, innaka la tadri la'allaka yatulu bika umrun. Kamu nggak tahu kalau kamu panjang umur, apakah semakin panjang umur semakin kuat kamu?
Kalau udah panjang nanti 50-60 tahun baca Quran baru 3 ayat udah. Ada orang baru baca Quran 3 ayat muatnya 10 kali. Baca itu baru 3 ayat tapi muatnya astagfirullahaladzim. Nggak boleh. Qala fasirtu ila alladhi qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kata dia, jadilah itu daripada apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ya qabartu wa ditu anni kuntu qabiltu rukhsatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi barulah tatkala dia sudah tua baru terasa betapa Rasulullah punya perhatian yang luar biasa, enggak memaksakan kita buat ibadah. Wa fi riwayatin wa inna liwaladika 'alaika haqqan. Jadi karena banyak riwayat buat anakmu juga punya apa? Punya hak. La soma man somal abada. Yang wa fi riwayatin tidak boleh berpuasa, janganlah berpuasa sebagaimana puasanya orang yang apa sepanjang masa, enggak boleh. Wa fi riwayatin ahabbu siyam ilallah ta'ala, yang sebaik-baiknya puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala siyamu Daud, yaitu puasanya Nabi Daud. Wa ahabbu shalah, dan salat yang paling terbaik, yaitu sebaik-baiknya salat ilallah ta'ala, yang paling disukai oleh Allah salatnya, yaitu salat Daud. Salatnya siapa? Nabi Daud alaihissalam. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu sulusahu wa yanamu sulusahu. Jadi beliau itu adalah Nabi Daud alaihissalam, yanamu tidur dia nisful lail, separuh malam tidur, separuh malam tidur. Wa yaqumu, dan dia bangun sulusahu pada sepertiga malam. Separuh malam dia tidur, sepertiga malamnya bangun. Wa yanamu sulusahu, dan dia tidur lagi seperenam. Ya, dia tidur seperenam, dia tidur lagi. Wa kana, dan adalah dia yasumu yauman wa yuftiru yauman. Ya, dia berpuasa satu hari dan dia juga berpuasa. Wala yafiru idza laqa. Ya. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat lagi qala, berkata dia, ankahani abi imra'atan zata hasabin. Jadi diriwayatkan lagi, ini Abdullah bin Amr bin As, ankahani, ayahku mengawinkan aku, ya, imra'atan kepada seorang perempuan zata hasabin, yang terpandang. Wa kana yatahadu, karena tahu, dan dia ini adalah ayahnya suka mendatangi, menjenguk keadaannya, suka ini. Ai imra'atan waladihi, yaitu daripada istri daripada anaknya. Jadi ini dia datengin anaknya, si Abdullah dikawinin sama si perempuan. Nabi ini bapaknya suka nengokin. Ya, bapaknya Abdullah nanya tuh, fasa'aluha an ba'liha, kemudian dia tanya sama istrinya Abdullah, berarti menantunya ditanyain nanti istrinya. Ada yang fatakulu lahu, kemudian ditanya bagaimana laki lu, kata kita nih, bagaimana laki lu, bagaimana suamimu. Kemudian fatakulu lahu, maka berkata kepadanya, rajulu min rajulin, baik sih suami saya mah bagus banget, ya bagus dia, sebaik-baiknya laki-laki itu kayak dia. Tapi kata dia, lam yaqa alana firasa, cuman dia itu nggak pernah lama-lama tidurnya sama kami atau bininya nih. Paham gak? Karena habis buat apa? Ibadah. Kalau bicara bagus sih bagus banget ya mah, cuman belum ini lam yaqa alana firasa, tapi dia nggak bisa berlama-lama di mana? Di tempat tidurnya Firas, di tempat tidurnya nemenin bininya gitu. Bininya ngomong sama mertuanya, bapaknya Abdullah, nanya gimana laki lu? Bagus sih, rajin, banget rajin ibadahnya gitu. Apa gue udah diopein ya, gue kagak diopenin, dia yang ngomong, dia masuk, assalamualaikum juga kagak gitu. Kebanggaan apa? Kebanggaan? Wa
walam yufatis lana yang kanafan untuk atainahu, dan dia tidak pernah memperhatikan daripada aku istrinya sepanjang aku berada sama dia. Kurang kali gitu nanyain, boro-boro beliin baju, boro-boro nanyain gimana di penstipnya masih ada apa kagak gitu. Ininya enggak, dia asik dengan ibadahnya, dia asik dengan ibadahnya gitu. Falamma qala dzalika alaih, ya, maka tatkala berjalan ini waktu yang cukup lama, begitu keadaannya, terus sehari dua hari ditanya lagi sama perempuannya, gimana laki lu, padahal lakinya anaknya dia, bagaimana laki lu, ya begitu udah bah, kalau berubah ya, rajin banget ya puasanya, rajin banget ya ibadahnya, begitu dah bahasanya gitu. Falamma qala dzalika, maka ketika toh panjang lama ya perkara yang seperti itu, zakara zalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakanlah hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga dia sama siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disampaikan kepada Nabi, faqala alqani bih, kata Nabi, suruh datang ke sini si Abdullah, kata Nabi, suruh menghadap kepada aku, temuin aku, kata Nabi. Ya. Kemudian falaqtuhu ba'da faqala, ya ba'du, maka setelah itu dihadapkanlah dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi tanya, kaifa tasum? Bagaimana puasa? Qultu, aku jawab kepada Abdullah bin Amr bin As, kulla yaum. Ya, aku puasanya tiap hari. Qala, Nabi tanya lagi, wa kaifa takhtim? Bagaimana kamu menghatamkan Quran? Qultu kulla laila, tiap malam aku menghatamkan Quran. Wa dzakara nahwa ma sabaqa, disebut itu sebagaimana hadis yang telah lalu, bangunnya, ibadahnya, hajinya, ini dan lain sebagainya. Ya, semua di sini. Wa kana yaqra'u 'ala ba'di ahlihi subhan alladhi yaqra'u, ya. Dan adalah dia membaca atas sebahagian daripada keluarganya seminggu, yaitu alladhi yaqra'uhu, 7 hari menghatamkan daripada Al-Quran, bi arduhu minan nahari, yang untuk menghabiskan daripada siang hari dia baca itu, liyakuna akhafa alaihi billail. Ya, setelah dia diceritain itu, kemudian Nabi dinasihatin, kata Nabi, puasalah seperti puasanya siapa? Nabi Daud. Kalau mau baca Quran jangan menghatamkan setiap malam, jangan. Kalau bisa sebulan sekali aja. Kalau memang nggak mau sebulan sekali, ya 20 hari sekali dah. Kalau nggak mau, seminggu sekali dah menghatamkan. Kenapa? Karena wa bizaujika 'alaika haqqan, karena di atas itu istri kamu juga punya ya, jadi jangan. Nah, setelah itu wa kana yaqra'u 'ala ba'di ahlihi subhan alladhi yaqra'uhu, jadi setelah itu dia baca seminggu sekali, dia bersama keluarganya, bi aradhi minan nahar, dia baca di waktu siang, liyakuna akhafa 'alaihi billail, sebahagian dia baca di waktu siang, sebahagian lagi di waktu dibaca malam supaya lebih ringan. Wa iza arada ayyatakawwa afar ayyaman wa ahfa wasana mislahunna karahiyatan, ya. Dan kemudian, dan apabila aku menghendaki supaya lebih kuat lagi untuk hal yang seperti itunya, afdara yauma ayyaman, aku juga puasa tentukan hari-hariku, ya. Wa asa wa sauma mislahunna, begitulah puasanya, ya, puasa sehari, puasa enggak, ada yang 3 hari. Karahiyatan ayyatruka syai'an faraqa alaihi nabiyya, karena dia tidak ingin meninggalkan daripada ayyatruka syai'an, meninggalkan sesuatu yang telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kullu hadhihi riwayah, semua ini riwayat yang begitu banyaknya. Tadi kan riwayatnya banyak kan? Ya, semuanya riwayat. Kullu hadhihi riwayah, semua riwayat ini sahihatun mu'dhamuha fi sahihain, itu terkumpul, terhimpun dari dalam kitab Sahihain, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an abi lid'aini ila akhir wallahu a'lam bissawab, ya. Jadi cukup sampai di situ, jangan rajin-rajin ngajinya, jangan paksa. Ila akhir wallahu a'lam bissawab. اللهم صل على سيدنا